Halo semuanya, perkenalkan saya Nurul Kurnia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko likuiditas dari mata kuliah manajemen risiko. Mari kita simak bersama-sama. Jadi, manajemen risiko likuiditas adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan kemampuan suatu organisasi untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka pada waktu yang diinginkan, tanpa mengalami gangguan yang signifikan pada operasi normal mereka. Dalam konteks lebih keuangan seperti bank, manajemen risiko likuiditas menjadi kritis, karena kesalahan dalam mengelola likuiditas dapat memiliki dampak serius pada stabilitas keuangan dan reputasi lembaga tersebut. Identifikasi risiko likuiditas. Langkah pertama dalam manajemen risiko likuiditas adalah mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka secara tepat waktu. Risiko-risiko ini dapat berasal dari faktor internal dan eksternal seperti penarikan dana besar-besaran oleh nasabah, ketidakmampuan untuk memperoleh pembiayaan tambahan dari pasar, atau perubahan regulasi yang mempengaruhi likuiditas. Selanjutnya, setelah risiko-risiko likuiditas telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi probabilitas terjadinya dan dampaknya terhadap likuiditas organisasi. Evaluasi risiko ini membantu organisasi untuk menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk mengelola risiko tersebut. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi risiko, organisasi perlu mengembangkan strategi pengelolaan risiko likuiditas yang sesuai. Strategi ini dapat mencakup berbagai pendekatan, termasuk yang pertama yaitu peningkatan diversifikasi sumber dana. Meningkatkan diversifikasi sumber dana organisasi untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pembiayaan atau sumber dana tersebut. Selanjutnya, pembentukan cadangan likuiditas. Membentuk cadangan likuiditas yang cukup untuk mengatasi kemungkinan kekurangan likuiditas dalam situasi darurat atau krisis. Lalu yang ketiga, pengembangan skenario stres. Mengembangkan skenario stres untuk mengevaluasi dampak potensial dari situasi yang ekstrim terhadap likuiditas organisasi dan merancang strategi untuk mengatasi skenario tersebut. Lalu yang terakhir yaitu penggunaan instrumen keuangan derivatif. Menggunakan instrumen keuangan derivatif seperti swap, mata uang, atau opsi untuk melindungi organisasi dari fluktuasi pasar yang dapat mempengaruhi likuiditas. Setelah strategi pengelolaan risiko likuiditas telah dikembangkan, langkah selanjutnya adalah menerapkan secara efektif. Ini melibatkan penerapan tindakan-tindakan konkret seperti diversifikasi portofolio investasi, penentuan batas likuiditas, atau pengaturan fasilitas kredit darurat. Manajemen risiko likuiditas adalah proses berkelanjutan yang memerlukan pemantauan dan tinjauan terus-menerus terhadap likuiditas organisasi. Organisasi perlu secara rutin memantau indikator likuiditas kunci seperti rasio kecukupan likuiditas, arus kas proyeksi, dan ketersediaan sumber dana. Tinjauan berkala terhadap strategi pengelolaan risiko likuiditas juga penting untuk memastikan relevansinya terhadap kondisi pasar yang berubah dan perubahan dalam profil risiko organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko likuiditas adalah proses penting bagi lembaga keuangan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka secara tepat waktu. Dengan mengidentifikasi risiko-risiko likuiditas, mengevaluasi probabilitas terjadinya, mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang sesuai, dan melaksanakan secara efektif, lembaga keuangan dapat mengelola risiko likuiditas dengan lebih baik dan mencegah stabilitas keuangan mereka. Oke, cukup sekian penjelasan dari materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.